juga dari media sosial ini salah satu Indomaret ini terendam banjir. Apakah juga ada proses evakuasi yang dilakukan hingga pagi hari ini, Pak? Untuk Indomaret dan beberapa minimarket yang terdampak sampai saat ini juga masih ada proses dari para karyawannya untuk pembersihan dan beberapa juga melakukan pembenahan terhadap bangunan yang terdampak dari banjir tersebut. Baik, Pak. Ini bagaimana dengan akses menuju ke lokasi? Apakah terhambat karena adanya banjir bandang, Pak? Kalau untuk ke wilayah Pelabuhan Ratu sendiri, untuk akses bisa. Tapi kalau untuk ke Kecamatan Simpenan, ada beberapa jembatan yang terputus dan beberapa titik juga terjadi longsor, sehingga jalur atau area ke wilayah Kecamatan Simpenan saat ini sangat terganggu. Demikian. Baik, ada jembatan yang terputus. Bagaimana dengan permukiman warga, Pak? Untuk pemukiman warga sampai saat ini masih kita pantau dan kita akan terus mengawasi daerah-daerah yang memang rawan akan terjadinya banjir dan longsor tersebut. Baik, untuk informasi lainnya, Pak, apakah juga tim sedang bergerak menuju lokasi tertentu untuk mengevakuasi korban lainnya, Pak? Ya, hari ini tim SAR gabungan akan melakukan proses pencarian kepada 7 korban yang dalam pencarian ini dengan membagi beberapa tim, ya. Di antaranya satu titik berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, kita mencari 2 orang terseret banjir, dan satu tim di Kecamatan Simpenan untuk mencari 2 korban yang tertimbun longsor, dan satu tim nanti kita akan juga kerahkan untuk proses pencarian 3 korban yang masih tertimbun longsor. Demikian. Baik, Pak, saya konfirmasi dari banjir dan longsor yang terjadi di Sukabumi pada pukul 10 malam pada hari Kamis ini, 1 orang tewas, 7 orang dalam pencarian ya, Pak, ya? Iya, benar. Baik, untuk saat ini bagaimana dengan akses menuju ke titik Pelabuhan Ratu ataupun juga kecamatan lainnya, Pak? Untuk akses yang kami dapat informasi untuk ke wilayah Pelabuhan Ratu masih bisa aksesnya masih bisa dilalui. Untuk yang ke arah Kecamatan Simpenan ini yang informasinya sangat sulit dilalui karena tadi ada beberapa jembatan yang rusak dan ada beberapa titik yang terjadi longsor. Demikian. Bagaimana dengan agenda hari ini, Pak? Mengingat peristiwa terjadi sudah lebih dari 6 jam dari pukul 10. Untuk agenda hari ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan melakukan proses pencarian terhadap korban-korban yang masih dalam pencarian tadi. Dan ini kita akan bergabung dengan beberapa instansi dan organisasi untuk melakukan proses pencarian tersebut. Demikian. Korban yang dalam pencarian ini satu keluarga atau memang beberapa orang dari beberapa titik yang berbeda, Pak? Untuk korban-korban ini masih dalam satu keluarga. Seperti yang di Kecamatan Lengkong itu satu keluarga, terus yang di Kecamatan Pelabuhan itu ibu dan anaknya, dan di Simpenan juga sama. Ini kan cuaca ekstrim ya, Pak. Apakah juga sebelumnya BPBD sudah menyampaikan informasi kepada pemerintah? Maksud kami tim SAR sudah memberikan informasi terkait peringatan bahwa akan terjadi cuaca ekstrim untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, Pak?
Untuk informasi kita sudah terima dari BMKG wilayah Pelabuhan Ratu bahwa hari kemarin Kamis itu akan terjadi hujan dengan intensitas lebat. Jadi informasi itu sudah disampaikan dan seluruh stakeholder sudah mengetahui terkait hal tersebut. Baik, sebelumnya memang sudah mendapat informasi dari BMKG bahwa akan ada cuaca ekstrim untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan hingga pukul 10 malam pada Kamis malam tepatnya ini terjadi banjir dan juga longsor. Berapa banyak Pak permukiman atau rumah yang dari pendataan sementara yang terdampak Pak? Kalau untuk jumlah pemukiman yang terdampak hingga saat ini masih proses pendataan, jadi kita belum bisa memastikan jumlah pastinya tersebut. Nampaknya ini visual yang kami terima kan banjirnya cukup masif ya Pak, cukup deras untuk arusnya. Apakah juga tim SAR dengan stakeholder terkait ini juga telah menentukan posko pengungsian atau titik aman yang bisa diakses oleh warga Pak? Untuk titik posko yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah di sini sudah ditentukan, yaitu berada di kantor kelurahan Pelabuhan Ratu. Nah, terkait informasi dan pengungsian nanti bisa didatangi di kelurahan Pelabuhan Ratu. Baik, ini bisa diupdate informasi di posko Kelurahan Pelabuhan Ratu. Apakah ini juga termasuk untuk keluarga korban yang ingin mencari sanak saudaranya atau ingin melaporkan kehilangan sanak saudaranya, Pak? Ya, ini posko ini juga untuk menerima pengaduan atau pencarian sanak saudara yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Baik, terima kasih Bapak Suryo Adianto, Koordinator Posar Basarnas Sukabumi telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bapak. Saudara, Breaking News Kompas TV kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami.